Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, saya ucapkan selamat sore. Selamat kita kembali berbakti kepada Tuhan dalam ibadah tengah minggu pada petang hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, kita mau puji Dia, kita mau tinggikan Dia, kita mau dengarkan suaranya untuk semakin kita membangun dalam hidup ini. Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau. Haleluya. Sekali lagi Allah kami
jadikan segala sesuatu, Engkau yang jadikan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Sekaliannya ada dan dijadikan Engkau layak Engkau yang jadikan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Sekaliannya ada dan dijadikan Engkau layak Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kemurahan-Mu. Kalau kami masih boleh ada sampai petang hari ini, semuanya berkat Tuhan. Biarlah sekaliannya ada dan Kau jadikan. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja ya Tuhan. Biarlah Engkau berkehendak, Engkau bertahta atas ibadah kami pada petang hari ini ya Tuhan. Urapi setiap sidang jemaat-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan dalam pujian, dalam firman Tuhan, kur, doa, penyembahan, semuanya berkenan di hadirat Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Apa yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan, mendatangkan berkat bagi kami maupun bagi siapapun orang yang nantinya akan mendengarkannya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sekarang sampai selama-lamanya. Kami mulaikan ibadah kami dalam ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Persilahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, sebab Dia hidup ada hari esok. Menyucikan
sudah pegang sesuai dengan janjinya. Dan apa yang ia firmankan tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari pujikan pujian ini kembali berdiri bersama. Dia tak pernah gagal karena dialah Allah. Haleluya. Allah yang menjadi kekuatan perisai dan gunung batu. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Haleluya, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, oh perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Mari nyatakan dengan iman, Yesus tak pernah gagal. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan pujian bersama memuji nama Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap puji-pujian kita. Mari kita siapkan hati bersama untuk firman Tuhan. Kembali berdiri bersama-sama, kita mau bersama-sama belajar menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
hambanya melayani. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur, kami terima kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau sungguh Allah yang terlalu baik dalam kehidupan kami. Terlalu banyak Tuhan apa yang Allah sudah kerjakan bagi kehidupan kami. Sungguh semua baik, teramat baik ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami mempunyai satu komitmen Tuhan. Kami mempunyai kerinduan biar segenap kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar untuk menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami membawa hidup kami rindu Tuhan bila Kau bentuk kami Tuhan. Jadikan kami bencana yang berguna bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Mari Roh Kudus berfirmanlah Engkau kepada kami Tuhan. Kami siap mendengar Tuhan, biarlah firman-Mu senantiasa benar-benar boleh mengubah kehidupan kami. Untuk kami senantiasa menjadi lebih baik lagi Tuhan di dalam Engkau. Lebih mengerti akan setiap rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita juga sudah bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sore hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Allah. Saya beri tema firman Allah sore hari ini, Immanuel, Allah beserta kita. Kita akan lihat dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Injil Matius pertama, ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, Injil Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sebuah ucapan syukur, suatu ucapan syukur yang patut kita naikkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Dia yang telah rela datang ke dunia dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia sama seperti kita, merasakan sakit, merasakan lelah, capek, merasakan berbagai macam masalah. Tetapi dari situlah sebuah wujud sempurna penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Jadi Yesus lahir, mereka akan menyebutnya dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi kelahiran Allah sebagai wujud nyata, sebuah kesempurnaan bahwa Allah itu menyertai kehidupan kita. Kita bersyukur, kita bersuka cita karena hal ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ketika Allah beserta dengan kita, apakah serta-merta semua permasalahan hidup ini akan usai, akan bebas, akan hilang, kita akan terus bersuka cita? Ya, Allah ingin kita terus bersuka cita. Tetapi permasalahan selama kita hidup di dunia tetap akan kita hadapi. Seperti Yesus, ketika Yesus ada di dunia, segala permasalahan dia hadapi. Ya, tantangan, kesulitan, apapun sama seperti apa yang kita rasakan saat ini. Apa yang kita rasakan saat ini, Yesus pada zaman dahulu sudah merasakannya. Jadi ketika Yesus mampu menghadapi dan mengalahkan dunia, maka kita anak-anaknya akan mampu menghadapi dan mengalahkan dunia. Karena apa? Karena Allah sudah beserta dengan kita. Kita akan belajar satu contoh dalam kitab Hakim-Hakim, bagaimana wujud penyertaan Allah dalam kehidupan umatnya. Ya, ada banyak sekali contoh dalam firman Allah dalam Alkitab. Ada banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Tapi sore hari ini kita akan belajar dalam kitab Hakim-Hakim. Kita akan buka Hakim-Hakim 6. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Kita akan belajar
dari bangsa Israel, dari kehidupan Gideon, bagaimana Allah menyertai kehidupan umatnya. Kita akan baca Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Kalau kita ingat bangsa Israel adalah bangsa kesayangan Allah ya, umat pilihan Allah yang sangat disayangi oleh Allah. Sejak dari perbudakan Mesir, keluar Allah menyertai, senantiasa ada bersama-sama bangsa Israel. Nah, dalam kitab Hakim-Hakim, dalam kisah ini, ayat yang pertama, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, sudah menjadi tradisi, sudah menjadi karakter bangsa Israel, bahwa mereka seringkali menyakiti hati Tuhan. Dan dalam kisah ini orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Allah menghukum mereka dijajah oleh bangsa Midian. Sangat kejam bangsa Midian ini ya, ketika menjajah bangsa Israel di saat itu. Ketika bangsa Israel menanam, tumbuh, subur, menabur, ketika tiba hari menabur, bangsa Midian menjarah. Mereka datang menyerang bangsa Israel. Tidak hanya orang-orang gagah perkasa, tapi semuanya diangkut oleh bangsa Midian ya. Entah itu anak istrinya, keluarganya, bahkan ternak-ternaknya dibawa untuk menyerang bangsa Israel. Sehingga hasil bumi bangsa Israel benar-benar dirampas semuanya. Mereka tidak disisakan sedikit pun oleh bangsa Midian. Tuhan menghukum bangsa Israel sedemikian rupa. Ya, ketika itu Gideon melakukan pengirikan anggur dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui oleh bangsa Midian, supaya ada hasil lah ya. Mereka tidak hidup miskin, mereka tidak hidup dalam kekurangan. Ketika itulah Allah menyatakan diri melalui malaikatnya kepada Gideon. Jadi penyertaan Allah itu bukan berarti setiap masalah yang kita hadapi itu akan hilang. Allah menyertai bangsa Israel, tetapi setiap permasalahan dialami oleh bangsa Israel. Dan seringkali itu karena kesalahan sendiri. Permasalahan yang muncul, pencobaan yang muncul, tantangan hidup yang muncul itu terjadi dari kesalahan kita sendiri. Dari perbuatan kita sendiri yang menyimpang dari kebenaran firman Allah. Dalam kisah ini ya, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Ya, dari kisah ini kita akan belajar bahwa penyertaan Allah ada 3 poin yang dapat kita pelajari. Yang pertama, bahwa penyertaan Allah
tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi akan berakhir indah. Ayat yang ke-11 kita akan baca sekali lagi. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau. Gideon kembali diingatkan bahwa ada Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan bangsa Israel. Mosok sih Tuhan, kalau Tuhan menyertai bangsa Israel ya Gideon protes. Mana buktinya? Kenapa kita diserahkan kepada orang Midian? Mana cerita nenek moyang kami bahwa Tuhan menyertai selama Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir? Gideon protes. Mana bukti penyertaan Tuhan? Nah, penyertaan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah. Apa yang dialami Gideon, apa yang dialami bangsa Israel saat itu tidak mudah. Mereka ada dalam tekanan, tantangan, mereka ada dalam penjajahan, kesulitan hidup. Dalam kehidupan pun Tuhan tidak pernah berjanji membebaskan kita dari segala masalah, dari segala persoalan, dari segala pencobaan. Tetapi Tuhan berjanji, seperti firman Allah, aku menyertai engkau. Allah menyertai bangsa Israel sampai pada masa Gideon. Ya, sampai pada masa Gideon ini. Mulai dari bangsa Israel keluar dari Mesir, penyertaan Allah senantiasa nyata. Sekalipun ada banyak tantangan yang dialami oleh bangsa Israel. Sampai akhirnya Allah memberikan tanah Kanaan seperti apa yang sudah dijanjikannya. Tidak membuat segalanya mudah, tetapi akan memberikan indah pada waktunya. Bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, peperangan, ya ancaman dari bangsa lain. Atau kesalahan mereka sendiri yang membuat Tuhan menghukum bangsa Israel. Perbuatan-perbuatan yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi selepas dari itu Allah tidak pernah meninggalkan penyertaannya untuk bangsa Israel. Dan kita yakin malam hari ini Allah tidak akan meninggalkan, Allah tidak akan melepaskan penyertaannya dalam kehidupan kita. Dia Immanuel, tetap Immanuel. Dalam Injil Matius tadi, Yesus lahir ke dunia. Dia akan disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itulah sebabnya saya katakan di awal tadi, jangan kita sia-siakan penyertaan Allah. Masalah akan tetap ada, karena masalah muncul bisa jadi itu untuk menguji kita, untuk mendewasakan kita, untuk melatih iman kita. Setiap apa yang kita hadapi di dalam dunia ini, kita tidak bisa lepas dari tantangan, masalah, sakit, penyakit, apapun itu yang ada di dunia ini, bencana alam, ya, kesulitan, apapun kita tidak bisa hindari, kita akan alami. Seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Turki. Ya. Mereka alami kesulitan. Saat ini mereka ada hadapi kesedihan yang luar biasa. Mungkin suatu saat kita akan alami. Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Bahwa masalah-masalah yang dihadapi bisa jadi untuk melatih kekuatan iman kita. Atau bisa jadi untuk mengingatkan kita kepada hal-hal yang sudah kita lakukan. Yang di hadapan Allah itu tidak benar. Makanya lewat setiap masalah kita bisa introspeksi diri. Kita bisa memikirkan kembali, kenapa kok masalah ini muncul. Untuk mengingatkan kita pada hal-hal yang salah yang sudah kita lakukan. Sehingga Allah berikan masalah itu, Allah berikan tantangan itu. Atau menyadarkan kita
Lewat masalah yang ada, menyadarkan kita, oh iya, aku harus lebih lagi berharap kepada Tuhan. Aku harus lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupanku. Aku harus lebih lagi percaya bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupanku. Itu tujuan masalah diberikan kepada kita. Dan Gideon menyikapi itu dengan protes kepada Tuhan. Mosok Tuhan kamu menyertai aku, mana buktinya? Tetapi Tuhan tunjukkan, Tuhan pakai Gideon dengan luar biasa lewat permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Yang pertama tadi, penyertaan Allah tidak akan membuat segalanya menjadi mudah. Tetapi penyertaan Allah itu akan menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Sampai kepada hal yang indah terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau tetap yakin bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Poin yang kedua, bahwa penyertaan Allah itu untuk memberikan kemampuan kepada kita. Jadi penyertaan Allah itu akan memberikan kemampuan dalam kehidupan kita. Kita akan lihat dalam ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya, kepada Gideon dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Jadi Allah berfirman kepada Gideon, pergilah dengan kekuatanmu ini. Jadi penyertaan Allah dalam kehidupan Gideon memberikan dia kemampuan, memberikan dia kekuatan. Tuhan katakan pergilah dengan kekuatanmu ini. Segala kekuatan yang dimiliki Gideon dia gunakan. Penyertaan Allah, terlebih lagi penyertaan Allah memberi kekuatan kepada Gideon. Artinya ketika Gideon akan bertindak, Allah ada bersama-sama dengan dia. Allah ada di dekatnya, Allah ada di depannya, memberi kekuatan. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Selain Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah juga memberi kekuatan kepada kita. Kalau Allah beserta kita, maka kita akan kuat. Kita tidak akan takut. Kalau seorang anak kecil berjalan sendirian di malam-malam yang gelap mungkin takut. Tetapi ketika seorang kecil itu disertai oleh ayahnya atau oleh ibunya, dia akan beroleh kekuatan. Ketakutannya akan hilang. Karena dia merasa nyaman. Ya. Oh ada ibuku, ada papaku yang melindungi aku. Sehingga enggak takut. Ketika mungkin kita takut, aku takut. Mamanya akan memeluk dia, jangan takut, ada mama di sini. Jangan takut, ada papa di sini. Itu Allah kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, apapun yang kita hadapi, kegelapan yang kita hadapi, kita tidak akan takut karena kita ada bersama-sama dengan Yesus. Karena Yesus senantiasa ada menyertai kita. Karena Immanuel tadi. Jadi kita akan beroleh kekuatan. Aku berjalan menghadapi kegelapan, aku tidak takut. Aku berjalan menghadapi masalah, aku punya Tuhan yang besertaku. Aku berjalan menghadapi berbagai macam pencobaan hidup, sakit, penyakit, apapun itu, aku tidak takut. Aku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Karena ada Allah yang bersama-sama dengan kita yang akan memampukan kita, memberi kekuatan kepada kita. Jadi penyertaan Allah itu akan memberi kemampuan kepada kita. Kita akan lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Nanti kita akan kembali ke kitab Hakim-Hakim ya. Kita buka terlebih dahulu 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Puji Tuhan. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami, firman Allah katakan itu pencobaan biasa. Ya, yang tidak melebihi kekuatanmu. Jadi Allah itu tahu ukuran kekuatan kita. Firman Allah ngomong bahwa pencobaan yang Allah berikan, yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena apa? Karena Allah itu setia, karena Allah menyertai kita, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Jadi apapun yang kita hadapi, yakini firman Allah ini. Aku pasti kuat untuk menghadapinya, untuk mengatasinya. Karena firman Allah katakan, enggak akan melebihi kekuatan saya. Kekuatan saya pribadi, bukan. Kekuatan kita ketika kita bersama dengan Yesus, tidak akan melebihi itu. Kalau kekuatan pribadi kita, kekuatan fisik kita, atau kekuatan kita secara manusia, enggak akan mampu. Tetapi kekuatan di sini adalah tidak akan melebihi kekuatanmu, adalah kekuatan saat kita bersama dengan Yesus. Ya, tadi penyertaan Allah memberikan kita kekuatan, menambahi kekuatan kita. Jadi ketika pencobaan yang kita hadapi tidak akan melebihi, tidak akan mampu melebihi kekuatan kita. Karena kita ada bersama-sama dengan Yesus. Pada waktu kamu dicobai, pada saat kita hadapi tantangan pencobaan apapun itu, Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Allah akan memberikan jalan keluar, karena Dia adalah Allah Immanuel, yang senantiasa ada menyertai kita. Yang ketiga, penyertaan Tuhan itu akan menjamin kita dapat menyelesaikan permasalahan. Ayat akhir-akhir ini tadi ya, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi penyertaan Tuhan akan menjamin kita dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada. Kembali ke Hakim-Hakim tadi ya, kita baca ayat yang ke-16. Hakim-Hakim, malah saya sing hilang. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ya, penyertaan Tuhan akan menjamin kita dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Jadi Allah berfirman kepada Gideon, akulah yang menyertai engkau, hai Gideon. Akulah yang menyertai engkau, hai Israel. Akulah yang menyertai engkau, hai jemaat di Tunggul Permanu. Sebab itu engkau akan memukul kalah semua musuhmu. Engkau akan memukul kalah semua masalahmu. Engkau akan memukul kalah semua bebanmu sampai habis. Ya, ini penyertaan Allah menjamin kita untuk menyelesaikan permasalahan kita. Ini arti penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Dia Allah Immanuel bersama-sama dengan kita. Menyertai kita. Menyelesaikan segala permasalahan kita. Kita lihat dalam Yesaya 41. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Sebagai ayat yang terakhir, Yesaya 41 ayat yang ke-10, kita akan baca bersama-sama. Yesaya 41 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi ayat ini dalam kitab Nabi Yesaya mencakup semuanya bahwa Allah menyertai kita.
Allah katakan jangan takut, sebab Allah menyertai kita. Jangan bimbang, sebab Allah adalah Allah kita, yang akan meneguhkan, menolong kita, memegang kita dengan tangan kanannya, yang membawa kepada kemenangan. Jadi imani Immanuel, Allah senantiasa ada bersama kita. Masalah tetap ada, tetapi Allah akan memberikan ending yang indah. Ya, firman Allah dalam Yesaya katakan membawa kepada kemenangan. Penyertaan Allah akan memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita. Sehingga Yesaya katakan kita tidak takut lagi. Kita tidak bimbang lagi. Karena Allah yang memberi kekuatan. Penyertaan Allah akan menjamin kita dapat menyelesaikan segala permasalahan kita. Karena Allah yang sudah meneguhkan dan Allah yang akan memegang kita dengan kekuatannya. Imani malam hari ini dan syukuri Immanuel, Allah beserta dengan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati renungan saat sore hari ini, kiranya menjadi kekuatan kita, menjadi kekuatan iman kita, keyakinan kita boleh kembali tumbuh bahwa kita punya Allah yang senantiasa menyertai kita. Puji Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Kita mau yakini bahwa penyertaan Allah sempurna dan setiap rancangan-rancangannya penuh damai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Ini arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu selalu nyata dalam hidup kita, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Jalan Allah tidak pernah terselami. Jalan tak terselami oleh setiap hati kami. Tapi Dia punya rencana yang baik. Namun satu hal ku percaya, haleluya, ada rencana
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu bagi kami Yesus. Sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu akan memberikan rencana yang indah. Penyertaan-Mu akan menguatkan dan memampukan kami Tuhan. Penyertaan-Mu akan menyelesaikan setiap permasalahan hidup kami. Itulah arti kehadiran-Mu dalam hidup kami. Itulah arti penyertaan-Mu bagi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kita pujikan refnya sekali lagi. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Ida, angkat dalam doa. Terima kasih. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh berlaku dalam setiap kehidupan kami. Agar kami boleh berbuah di dalam Engkau ya Bapa. Setiap benih firman-Mu Bapa senantiasa bertumbuh dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami, Engkau ada memberkati kami ya Bapa. Kiranya kami senantiasa berharap bersandar hanya kepadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan masa depan kami terjamin di dalam Engkau Tuhan. Teristimewa Tuhan Engkau memberi kami anugerah keselamatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai lebih hari lebih indah di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan kami percaya Engkau juga memberkati kami pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati ya. Allah Immanuel, di mana kita berada, Allah tetap bersama-sama kita. Tuhan Yesus memberkati, nanti tetap latihan pujian kaum wanita dan besok tetap yaitu doa. Kemudian hari Sabtu, saudara, kaum muda minggu pagi, siang kembali ibadah raya ya. Mari kita akan ya kembali untuk bangkit dan kita berdoa ya, sama-sama. Tuhan berkati. Nanti kita akan bangkit berdiri mengakhiri ibadah ini. Rapnya ya, kita angkat penyertaan. Haleluya. Sempurna rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, haleluya, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar selalu Immanuel itu ada dalam kehidupan kami dan menyertai setiap langkah perjalanan hidup kami dalam kami mengarungi dunia yang penuh dengan gelap ini. Kalau Engkau selalu Immanuel menyertai kami, kami bersama dan berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap ada dalam penyertaan-Mu, Engkau yang ada di depan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu itu nyata dan memberkati kami bersama yang sudah hadir bersama dan memberkati yang sudah melayani kebenaran firman-Mu, dan kami bersama-sama sudah diberkati oleh firman Tuhan dan sudah diingatkan supaya kami tidak yaitu sendirian.
Allah beserta kami mengucap syukur awal pertengahan sampai akhir dalam ibadah pada petang hari ini ya Tuhan. Terima kasih bentar berlatih pujian wanita yang ada dan selesainya kami pulang Allah menyertai persembahan yang dikerjakan Tuhan pada jemaat-Mu pada petang hari ini pun juga Tuhan memberkati. Inilah ucapan syukur dan doa kami Bapak Ibu. Saudara sekalian dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kami bersama ya Bapa malam ini hingga sampai Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, sukacita, damai sejahtera, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada bersama kami dan penyertaan-Mu ya Bapa selalu sempurna. Di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada petang ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Haleluya.